Baru aja orang-orang lagi mulai ribut lagi. Masalahnya sertifikat atau logo halal yang dulu dikeluarkan oleh MUI sekarang diganti oleh Kementerian Agama. Logonya tadi bulat, hijau, ada stempel halal, nempel di kulkas, nempel di sepatu, nempel di mana-mana. Sekarang bentuknya diganti total dengan logo halal yang baru, dan gua pengen bahas ini di acara Masuk Pak Eko. Jadi awalnya itu sekitar tahun 1998, seorang peneliti, kalau nggak salah dari Surabaya, namanya Trisanto, itu meneliti beberapa produk makanan yang ada di masyarakat. Tadinya penelitiannya buat konsumsi ilmiah. Ketika diteliti-teliti, waktu itu kata Trisanto, ada beberapa jenis produk makanan yang mengandung lemak babi. Ya biasanya yang nggak suka lemak tuh kan ibu-ibu. Dia sibuk diet untuk mengurangi lemak dalam tubuhnya. Babi nggak suka diet, babi makan aja, jadi lemaknya banyak. Nah, kata Trisanto waktu itu ada lemak babi di beberapa produk. Gue inget dulu ketika ada satu susu bubuk yang juga diisukan mengandung lemak babi. Kontan yang biasa, anak-anak yang biasa menyusu susu ini atau minum susu ini, ibunya melarang dia minum, takut jadi anak babi. Padahal kalau jadi anak sapi nggak apa-apa. Nah, isu ini kemudian bergulir heboh di masyarakat. Bahkan susu itu akhirnya mengundang seorang petinggi MUI untuk minum susu bareng, disaksikan oleh layar-layar televisi, dan kemudian orang berpikir kalau orang MUI saja minum susu bareng berarti nggak ada lemak babi. Kita nggak tahu, mungkin ada lemak semut, lemak ayam, atau lemak-lemak yang lainnya. Tapi yang memang jadi konsentrasi kita, karena sebagian besar masyarakat kita muslim, adalah lemak babi tadi. Nah, belajar dari heboh itulah, melihat kehebohan itulah, tahun 1989 MUI mengambil inisiatif untuk mengeluarkan sertifikasi halal bagi produk-produk makanan yang ada di Indonesia. Waktu itu belum ada loh aturannya, masih inisiatif sebuah LSM yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Lucu sih memang, ada LSM yang mengambil inisiatif karena kehebohan pada saat itu. Baru pada tahun 2001 kalau nggak salah, itu Menteri Agama mengeluarkan SK Menak nomor 519 yang isinya memberikan wewenang atau memberikan ruang kepada MUI untuk bisa melakukan sertifikasi halal kepada produk-produk yang mengajukan sertifikasi halal kepadanya. Nah, salah satu poin di pasal itu adalah, kalau nggak salah pasal 12, penyelenggara atau MUI wajib melaporkan segala kegiatannya dalam bentuk sertifikasi halal ini kepada Menak. Sayangnya, kabarnya juga ternyata nggak pernah ada laporan, termasuk laporan keuangannya. Jadi dulu itu MUI bergerak berdasarkan SK Menteri Agama untuk mengeluarkan sertifikasi halal dan mendapat legitimasi dari Kementerian Agama. Mestinya sih wajar, kan dapat SK dari Kementerian Agama. Terus ketika orang ngajukan sertifikasi halal, kan mestinya di-charge dong, bayar dong, kalau nggak salah sekitar 2,5 juta lah untuk produk-produk kelas bawah. Jadi satu sertifikat halal 2,5 juta berlaku untuk 2 tahun. Kalau 2 tahun sudah lewat, produknya nggak halal lagi. Kita nggak tahu. Tetapi yang pasti sampai saat ini atau terus-menerus menjadi perbincangan publik bahwa dana yang dikumpulkan oleh MUI untuk proses sertifikasi halal itu tidak pernah transparan. MUI bisa berkelit, loh kita kan LSM, lembaga swadaya masyarakat yang memang bukan bagian dari pemerintah. Jadi
Ya nggak bisa dong diaudit oleh BPKP misalnya atau BPK. Wong kita bukan lembaga pemerintah. Itu alasannya. Atau jika ada penyelewengan di dana tersebut, nggak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menjerat dengan pasal korupsi. Kenapa nggak bisa? Ya karena salah satu klausul pasal korupsi adalah merugikan keuangan negara. Lah, ini kan yang diambil duit dari masyarakat. Tetapi perdebatannya terus terjadi dan MUI makin melebarkan sayapnya untuk mengeluarkan sertifikasi halal saking bersemangatnya menghalalkan segala sesuatu. Bukan cuma makanan tadinya yang mengandung lemak babi, kulkas bro, kulkas dikasih sertifikat halal. Padahal apa hubungannya kulkas dengan babi? Kita nggak tahu apakah kulkas yang dapat sertifikat halal waktu dari MUI itu ketika dia nyimpen babi, babinya jadi halal juga. Kan kita nggak tahu. Nah, bukan cuma kulkas, ada cat tembok. Cat tembok juga dikasih sertifikat halal. Gua nggak tahu, mungkin cat tembok itu bisa digunakan kalau abis ngecat rumahnya, lalu ada anak kecil iseng ngejilat-jilat cat tembok, lalu itu hukumnya nggak haram. Tapi halal karena cat temboknya sudah dapat sertifikat halal. Bukan cuma cat tembok, makanan kucing. Makanan kucing yang selama ini kucing bisa makan tikus, makan ikan asin, makan apapun. Tetapi ada sertifikat halal dari MUI dan dipromo gede-gedean. Ini satu-satunya makanan kucing yang mendapatkan sertifikat halal. Kita nggak tahu. Padahal kucing-kucing perempuan nggak ada yang pakai jilbab. Padahal kucing-kucing laki-laki biasa-biasa aja, nggak nutup auratnya. Tapi makanannya harus disampaikan atau harus distempel sertifikat halal dan itu menjadi bahan jualan. Mungkin saja yang jual makanan kucing dengan sertifikat halal itu pengen ngomong, kalau kucingnya nggak habis, lo boleh nyobain, halal kok. Nah, kira-kira kayak gitu deh. Nah, ketika MUI terus melebarkan sayap dan menstempel segala sesuatunya dengan stempel halal ini, stempel halal itu, stempel halal, kemudian kita jadi resah. Kacamata di stempel halal lah, dan semua produk-produk yang gak ada hubungannya dengan makanan ikut-ikutan di stempel halal. Dan akhirnya Kementerian Agama itu kemudian membuat sebuah undang-undang bersama DPR tentu saja, namanya Undang-Undang BPJH, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tadinya MUI, semua urusan halal dan haram diserahkan kepada MUI. Akhirnya kata Menteri Agama, loh, yang berhak mengutip dana publik ini kan atau mengeluarkan sertifikasi ini kan bukan LSM. Harusnya negara yang punya hak untuk mengawasi beredarnya satu makanan kalau ini memang peraturan negara. Jadi dari MUI diambil wewenangnya menjadi wewenang Kementerian Agama. Kementerian Agama membuat tadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lalu dibuat juga Lembaga Peneliti Produk Halal. Jadi ada lembaga yang meneliti. Nah, apakah peran MUI semuanya hilang? Masih ada. Jadi proses sekarang dalam mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan undang-undang yang baru adalah kita datang ke Kementerian Agama, khususnya ke BPJH tadi untuk minta sertifikasi produk halal. Setelah itu kita akan mengajukan nama makanan apa dan lain-lain. Setelah itu diteliti oleh lembaga penelitian tadi. Lembaga penelitian itu meneliti ada nggak sih unsur haramnya, misalnya antara telur ayam dihasilkan dari proses yang tidak syar'i, misalnya ayamnya pacaran di luar nikah. Oh iya gitu loh, misalnya kayak gitu, kita nggak tahu. Baru dari lembaga penelitian ini keluarlah bahwa makanan ini tidak mengandung produk yang haram. Lalu dari LPH ini diajukan untuk keluar fatwa.
Nah, fatwa ini fatwa MUI. Jadi halalnya atau kehalalannya sesuai dengan Komisi Fatwa MUI untuk melegitimasi hasil penelitian. MUI dalam hal ini cuma tukang stempel. Bukan cuma tukang stempel sih, karena LPH MUI kan sudah lama terbentuk, LPH MUI. Tapi selain itu ada juga LPH yang non MUI yang didirikan oleh Surveyor Indonesia atau oleh Sukuvindo yang memang lembaga sertifikasi yang sudah diakui. Sehingga soal produk halal tidak lagi menjadi monopoli MUI. Karena tidak lagi menjadi monopoli MUI dan menjadi monopoli atau menjadi wewenangnya Kementerian Agama, logo halal yang tadinya dikeluarkan oleh MUI bisa diganti dong. Nah, baru aja kemarin keluar logo halal yang baru yang bentuknya kayak gunungan gitu, mencirikan soal keindonesiaan, mencirikan kebudayaan Indonesia. Ya seperti biasa deh, diprotes rame-rame logo itu. Yang protes ini kayaknya kebanyakan makan mecin. Yang diprotes logonya. Logo apa masalahnya? Mau ditempelin di mana? Ya nggak ada masalah sepanjang bahwa penempelan logo itu memang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah atau dengan aturan haram dan tidaknya sebuah produk. Yang pasti logo ini akan banyak ditempelkan di tempat-tempat atau produk-produk yang memang dikonsumsi orang. Karena orang cuma dilarang makan daging babi, makan babi. Bukan misalnya produk kulkas ditempelin logo ini, produk ini ditempelin logo ini. Ya nggak ada hubungannya sama babi. Babi nggak pernah punya kulkas, babi nggak pernah punya, rumahnya babi nggak pernah dicat. Jadi nggak ada hubungannya. Fokus saja untuk mensertifikasi produk-produk makanan yang non makanan yang memang agama sendiri nggak terlalu pusing ngatur-ngatur kayak gituan. Ngapain juga diatur dengan cara seperti itu? Sekarang orang-orang atau produk-produk yang sudah punya logo dengan logo yang kemarin MUI, ya nggak apa-apa, masih bisa diteruskan sampai produknya habis. Kalau produknya udah habis, ganti logo. Bukan menggunakan logo yang lama, tapi menggunakan logo yang baru. Tentu saja MUI sebel juga dong kalau satu sertifikat halal untuk masyarakat atau untuk industri bawah itu 2,5 juta. Bayangin berapa banyak dana yang bisa dikumpulkan oleh MUI. Nah, kalau sekarang Menak yang Menteri Agama atau Kementerian Agama yang melakukan, ada dana masuk, dana itu akan dicatat sebagai pendapatan negara, bukan pajak. Artinya, kalaupun ada dana masyarakat yang masuk, dana itu menjadi pendapatan resmi negara. Kalau ada yang nyeleweng, KPK bisa masuk, BPK bisa masuk, dan yang nyeleweng itu bisa ditangkap karena korupsi, karena merugikan keuangan negara. Beda dulu. Nggak bisa dijadikan atau dijerat dengan pasal korupsi karena mereka MUI bukan penyelenggara negara, bukan bagian dari negara, tetapi waktu itu diberikan tugas oleh negara melalui SK Menak nomor 519 untuk menyelenggarakan sertifikasi halal. Pasti ya, pasti yang namanya rezekinya diambil. Bikin gak enak dong. Lu aja kalau lagi jalan dicopet marah. Lu aja kalau lagi jalan dimintain duit sama orang marah. Nah ini rezekinya diambil. Orang-orang pasti marah. Tapi wajar. Mestinya MUI sadar bahwa soal sertifikasi halal ini adalah wewenang pemerintah. Bukan wewenang LSM, bukan wewenang ormas, bukan wewenang lembaga-lembaga yang terlepas dari pemerintah, apalagi di situ ngambilin duit masyarakat. Dan jangan lupa loh, soal sertifikasi ini banyak cerita yang indah-indah pada waktu itu. Pernah dengar nggak kasus ada produk daging dari Australia minta sertifikat halal dari MUI, mereka diminta untuk keluarkan duit, membawa entah pengurus, entah peneliti dari MUI datang ke Australia dengan fasilitas yang mewah. Itu cerita-cerita menariknya. Ada juga mereka untuk masukin produk ke Indonesia kan harus disertifikat halal. Mereka ternyata kirim duit buat para petinggi yang bisa mengeluarkan fatwa. Kadang-kadang gue nanya,
Kalau sertifikat halal, proses pengeluarannya atau proses dapatnya dilakukan dengan cara nyogok yang boleh dibilang setengah-setengah haram, sertifikatnya jadi halal nggak? Kan lucu. Jadi sebelum mengeluarkan sertifikat halal, dia mensertifikasi dirinya dulu bahwa apa yang dia lakukan halal, agar sertifikatnya halal ini benar-benar halal. Begitu juga nanti Kementerian Agama. Kalau orang mengajukan sertifikat halal, kemudian prosesnya ada korupsi, prosesnya ada sogok, prosesnya ada main-main, bullshit ngomong soal halal. Karena halal bukan cuma soal makan daging babi, halal juga berkenaan dengan perilaku kita semua dalam beraktivitas ekonomi. Itu menurut gue yang jauh lebih penting di sertifikasi halal atau dicari kehalalannya ketimbang selembar sertifikat yang ditempel di kulkas-kulkas. Gue Eko Gwen tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.